Haleluya Yesus. Oh Yesus.
yang ditinggikan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Semangat puji Tuhan. Bahwa Tuhan adalah gunung batu kita. Dia adalah pelindung dan penolong kita. Bahwa Tuhan juga
Dia adalah penolong bagi kita, kekuatan dan perlindungan di dalam kehidupan kita, penolong yang setia dan tidak pernah meninggalkan sedetik pun di sisi kita. Hanya Dia, Yesus, yang sanggup untuk mengubah kehidupan kita. Amin, Yesus. Penolong yang selalu setia,
Engkaulah penolong yang setia bagi kami semuanya. Segala perkara dapat kami tanggung karena Yesus, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Dialah perlindungan kita, Dialah gunung batu keselamatan kita. Kepada siapa kami harus takut, Tuhan? Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, Tuhan, yang kami alami, Tuhan. Kami akan melangkah dengan iman kami bahwa Yesus Allah kemenangan bagi kami semuanya. Terima kasih, Tuhan. Urapi kami satu persatu tanpa terkecuali. Silakan Tuhan berbicara kepada kami satu persatu. Roh Kudus silakan berkarya, Roh Kudus silakan bekerja, pribadi lepas pribadi. Tuhan masuk dalam hati kami. Silakan Tuhan, kami siap. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami siap, Tuhan. Kami siap menerimanya. Biarlah firman Tuhan sore hari ini menjadi kekuatan, menjadi jawaban bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan yang maha mulia, maha agung, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami satu-satunya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita? Yes. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, lambaikan tangan. Saya mesti, ya, kalau hafal saya pegang mic, pasti selalu tanya, ada sukacita? Karena di dalam hadiratnya ada sukacita. Amin. Kita merasakan sore hari ini. Yang merasakan loh ya, seakan-akan Tuhan begitu memeluk kita. Amin. Yang merasakan, sing gak merasakan ya wis, berarti awake tok nang gereja, pikirane jalan-jalan. BAW luar biasa sore hari ini. Itu karya Tuhan yang ada di dalam gereja yang kita cintai. Amin. Bapak Ibu, kita masuk tema sore hari ini, bulan ini. Tema gereja yang kita cintai adalah keteguhan hati. Keteguhan hati saat apa? Saat aku tak masang senjata kurang Bapak Ibu. Nah, keteguhan hati saat ketidakpastian hidup. Ya, mungkin seperti pujian yang dinyanyikan WL tadi ya. Banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita, betul? Banyak ketidakpastian dalam kita jalani hidup ini. Bumi gonjang-ganjing, ya, tetapi derek Gusti ora rugi. Amin. Ya, keteguhan hati itu apa? Saya kalau menyampaikan firman, saya jelaskan dulu. Saya tidak bicara sejarah, Bapak Ibu ya. Saya mantapkan untuk fokus ke tema kita bulan ini, karena sejarah sudah dibawakan oleh C. Shirley kemarin. Ingat ya, Nabi Nehemia, Raja Asyur, Yerusalem diporak-porandakan oleh kedegilan hati bangsanya. Sore hari ini keteguhan hati itu apa? Sikap tidak bergoyang. Keteguhan hati loh ini Bapak Ibu ya. Sikap tidak bergoyang dan tetap percaya. Tiada ku ragu lagi ya. Tidak ada keraguan
di tengah badai kehidupan. Itulah keteguhan hati. Ya, mantapkan hati kita. Apa definisinya? Hati yang kuat, gak gampang gondokan. Betul Bapak Ibu ya? Ya, kecewa, kesenggol kanan kiri, kecewa mbek pengurus, wis gondok gak gerejoan. Berulang-ulang saya katakan demikian, wis gak pelayanan. Tuhane dikesampingkan. Itu berarti hati kita gak teguh. Hati yang kuat, apapun yang terjadi, ya, kita dapat tekanan, kita digempur masalah, kita digempur kekecewaan, kita digempur sakit hati, silakan. Tapi hati, kalau benar-benar ikut Yesus, berarti kita memiliki hati yang kuat. Konsisten itu bagaimana? Konsisten itu mantap, tidak tergoyahkan, selalu dan selalu, always, tidak berubah, continue, terus menerus. Itu selalu konsisten. Kontrol diri yang kokoh. Apa itu? Penguasaan diri, Bapak Ibu ya. Ojo ngamuan ya. Kalau ada yang ngamuan, firman Tuhan katakan apa? Sebelum matahari terbenam harus wes hilang. Itu kontrol diri yang kokoh. Kadang kita bersenggolan kanan dan kiri, mungkin ada kata-kata kita yang menyakitkan ya. Kita harus kontrol diri. Mungkin ada sikap, perilaku atau tindakan di antara kita saudara seiman yang tidak cocok, yang bersinggungan dengan kepribadian kita. Kita harus kontrol diri, penguasaan diri yang kuat. Terus apalagi? Daya juang untuk bertahan. Apa itu daya juang untuk bertahan? Sekali Yesus tetap Yesus, gak oleh noleh kanan kiri, tetap berjuang karena hidup adalah perjuangan. Kita harus bertahan, berjuang untuk apa? Untuk mempertahankan iman rohani ini loh, Bapak Ibu, supaya tetap di mana? Di porosnya jalan Tuhan. Ya. Walaupun badai datang, silih berganti, daya juang tidak boleh loyo. Tetap bertahan karena Allah kubu pertahanan kita. Amin. Tidak mudah menyerah. Nggak boleh patah semangat, khususnya anak-anak muda. Terus melayani Tuhan. Pakai ya masa mudamu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan tengok teman-temanmu. Jangan ikuti teman-temanmu yang brengsek. Katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Bapak Ibu, ya, keteguhan hati itu memiliki hati yang kuat, yang selalu konsisten, selalu dan selalu, always, selalu melayani Tuhan. Masalah boleh datang, jangan sampai masalah itu menghambat kita dalam mengiring Tuhan. Ojo ngamuan, ojo gampang tersinggungan. Kontrol diri, penguasaan diri, 9 buah roh diantaranya itu harus ada. Jangan pernah menyerah, tetap bertahan, karena Yesus datang kedua kalinya yang ditanyakan apa, Bapak Ibu? Adakah iman di bumi? Itu yang ditanyakan Yesus. Yesus nggak tanya seberapa besar hartamu, seberapa kepintaranmu, kecantikanmu. Yesus nggak tanya itu. Tapi yang Yesus tanyakan, bagaimana keteguhan hati kita dalam mengiringi Yesus. Lanjut. Keteguhan hati. Lihat slide baik-baik. Keteguhan hati itu bisa terjadi dari menjaga hati.
Jagalah hati dari segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar hati ini loh Bapak Ibu yang perlu dijogo. Kalau hati kita tercemar, nanti ada contoh gambarnya. Wes oleng kita. Gak akan sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan hanya melihat hati kita. Amin. Keteguhan hati hanya bisa terjadi kalau kita benar-benar menjaga hati kita. Tetap bertahan, gak boleh menyerah. Itu dari hati kita loh Bapak Ibu. Amin. Dari hati kita. Dari menjaga hati akan melahirkan iman percaya yang kuat bertahan, ya. Yang kedua, berakar semakin dalam, ya. Hidup kita itu harus berakar di mana? Di dalam Yesus. Kalau iman kita sudah berakar dalam, maka badai apapun, angin apapun tidak akan merobohkan pohon itu. Masalah apapun, segala perkara apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan menggoyangkan kita. Dan yang ketiga, berjalan dalam firman Tuhan. Fokuslah berjalan dalam firman Tuhan, mengiring Yesus dengan setia. Jadi menjaga hati itu melahirkan iman kita, iman kepercayaan yang kuat, berakar. Ya, pohon kalau menjulang tinggi, kalau akarnya nggak kuat, Bapak Ibu, kalau ada angin badai, ya angin puting beliung, ya angin topan, dia akan gampang roboh. Kerohanian kita juga seperti itu. Kalau kita gak berakar di dalam Yesus, badai cilik loh, kecil Bapak Ibu, tapi bisa merobohkan kita. Karena apa? Iman kita gak berakar. Berjalan dalam firman-Nya. Mungkin Tuhan izinkan ada banyak masalah dalam hidup kita, nanti ada videonya. Tetap jaga keteguhan hati. Amin. Menjaga hati itu dari apa? Dari rasa takut, dari putus asa, dari pengaruh dunia. Pasti dibisiki ambek tonggone. Lapo ngikut Yesus. Benar ya, kalau kita bertetangga keluar sedikit pasti rasan-rasan. Masalahmu lho, kok gak mari-mari? Ayo tak gowo. Nandi, nang kono lho. Nandi. Iya, nang kono lho. Ono wong pinter. Ono dukun sing mujarab. Itu pengaruh dunia. Karena kita dikuasai ketakutan yang begitu kuat, wis putus asa, hopeless, seakan-akan Tuhan iki ndi sih? Tuhan iki lho kok menengah sih? Tuhan iki lho gak adil. Mulai protes, ya. Tuhan, aku sudah melayani Engkau, aku sudah berkorban waktu, tenaga, duitku tak tumplekno digawe Tuhan. Tapi kenapa? Masalah iki gak mari hopeless wis, putus asa wis, ego berjalan. Sakarepe dewe karena merasa Tuhan itu lho namburi, ya. Tuhan itu tidur. Mulai rasa kuatir. Iki sing parah Bapak Ibu ya, rasa takut, putus asa, pengaruh dunia, ego, kuatir. Kalau kita sudah ada di titik itu, wis berarti wis parah. Berarti wis hilang keteguhan hatinya. Wis gak Tuhanan kesuwen. Wis minta yang instan aja, cepet nang mari nang wis. Apa ngono? Apa begitu Bapak Ibu? Enggak ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Benar ya? Benar ya? Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak boleh ada rasa takut. Amin. Gak boleh putus asa.
pengaruh dunia hati-hati aja direken, no reckon you, bilang gitu ya Bapak Ibu ya, no reckon you, gitu aja. Wes pasti tutup mulut itu kalau mempengaruhi kita ya. Wes gak usah nang gereja, jalan-jalan naik. Wes gak usah tugas-tugas, gak ono artiye. Ya wes buang-buang waktu, buang tenaga, buang duit, bensin nang kene wes piro, PP wes piro. Ya, wes gak ono artine. Semelo aku ae. Enak gemerlapnya dunia. Bapak Ibu, saya tanya nih. Apa dunia itu bisa menjawab doa kita? Apa dunia itu bisa memberkati? Saya bilang ya, dunia bisa menjawab, bisa. Dunia bisa memberkati, bisa. Tetapi mereka meminta imbalan. Imbalannya apa? Kita harus ikut dia. Dia kecil loh ya, dia kecil, bukan dia yang besar. Dia kecil. Bisa loh. Kita diiming-iming, ayo melo aku. Ya, iki lo indah. Ingat videonya Pak Gem yang pernah disampaikan berjalan di padang gurun, ada setetes air. Masih ingat ya? Itulah dunia, menawarkan indahnya dan gemerlapannya. Bisa loh untuk memberkati kita. Kalau tidak ada keteguhan hati, kalau kita tidak bisa menjaga hati, katutlah ya, kentirlah, apa itu, kita ikutlah ya, betul Bapak Ibu, ikut dunia apa ikut Tuhan? Yes ya, ego tetap harus kita tekuk, berjalan dalam otoritas Tuhan. Khawatir harus dihilangkan, karena Yesus benteng keselamatan kita. Kepada siapa kita harus takut? Amin. Yes. Slide. Ini sering terjadi. Ini sering terjadi dalam dunia ini. Menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Dunia ini penuh ketidakpastian, baik dalam pekerjaan, betul? Baik dalam bisnis kita, baik dalam studi kita, baik dalam sakit penyakit kita, tidak ada kepastian. Sembuh tanda ya aku iki ya. Studiku iki gimana? Biaya kuliah moro-moro sakmene mundak berkali-kali lipat. Wes saiki harga minyak goreng wis piro? Wis gitu ae. Semakin naik. Berarti dunia itu tidak pasti. Saya tanya, kepastian hanya di dalam? Yes. Kalau kita nuruti pengaruh dunia, tidak ada kepastian. Betul ya Bapak Ibu ya? Gak ada kepastian. Bagaimana kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini? Coba lihat, perang gak mari-mari, harga plastik piro, minyak goreng piro, iki wes isu bensin kate naik. Kalau kita lihat itu semua gocean batuk, munyeng wis. Ini caranya, berserah dan berharap. Serahkan apa yang menjadi rasa takut kita. Gak ada alasan takut Bapak Ibu, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Selalu berdoa, hanya itu yang bisa kita komunikasi sama Tuhan. Terus berdoa, karena doa itu nafasnya orang beriman kepada Yesus. Karena hanya doa lah kita bisa komunikasi dengan Yesus. Berdoa dan mengucap syukur, aja ngersulo ae, engko uripe muter-muter kaya bangsa Israel. Berapa tahun muter-muter di padang gurun? 40 tahun. Itu karena menggerutu. Tuhan itu loh wis menolong. Ya, Tuhan itu sudah menolong, tapi di mata mereka Tuhan tidak bekerja sama sekali. Selalu berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itu kunci orang percaya, dan selalu mengingat kesetiaan Tuhan.
Karena sampai kita nggak makan, walaupun beras harganya selalu naik, kita bisa beli toh? Bisa. Kenapa bisa? Karena boto masih larang di toko ae, betul ya? Ya. Kayak sok tuku 5 kilo, tuku 1 kilo, itu kita bersyukur loh, bisa beli toh beras itu. Ya, mengingat kebaikan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, ya, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit Tuhan. Yes, betul. Yesus setia. Kita menengok, bukannya kita kembali ke masa lalu, kita menengok masa lalu kita. Pernahkah kita ditelantarkan Tuhan, Bapak Ibu? Selalu disertai, amin. Selalu ditolong, walaupun pas butuh, pas ada. Itu sering saya alami. Makanya ya, saya itu nggak khawatir akan hari depan saya itu, karena selama saya bertobat sampai saat ini, saya nggak ditelantarkan loh sama Tuhan, amin. Ya, ingatlah bahwa Yesus selalu ada, berulang kali. Tuhan itu nggak bosen-bosennya selalu menolong kita. Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai. Yang keempat, berpegang pada janji firman-Nya. Pegangan itu janji Tuhan, ojo janjinya manusia. Ada bahasa Ibrani-nya gini, sore dele, itulah manusia. Ya, gampang mengucapkan. Ya, wes, engkau tak tolong ngalami saya. Kenapa saya bicara begini? Saya ngalami, saya percaya ambil manusia. Akhirnya apa? Disamblek aku ambil Tuhan. Wih, rasa no. Itu loh, rasa no. Saya apa itu? Diceples ambil Tuhan. Saya merasakan itu suatu pelajaran yang berharga, Bapak Ibu, buat saya. Wes, gak tak ulangi lagi, saya bertobat. Iki loh, kamu mengandalkan manusia itu 1 bulan, 2 bulan, gedene setengah tahun kamu ditolong. Tapi setelah itu bablas angine. Janji tinggal janji. Itulah manusia berpegang pada janji firman-Nya. Karena firman Tuhan itu sudah teruji. Yesaya, ini saya ambil dari kiriman Cedewi ya. Saya suka ayat ini. Saya pegang ayat ini. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Janganlah takut. Yes, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab yes, aku akan yes yang kemenangan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, Bapak Ibu. Ini janji Tuhan loh, bahwa Tuhan itu akan menyertai kita. Jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Tuhan akan meneguhkan. Berkali-kali Tuhan sudah menguatkan kita. Amin. Berkali-kali loh, dibuktikan, ditunjukkan kesetiaannya. Tuhan akan memegang tangan kita dengan tangannya yang membawa kemenangan. Mengambil langkah iman, percaya, ya, melangkah dengan iman. Iki gak pasti Bu Lulu, iki kerjaanku. Bapak Ibu, saya saksikan, iki pekerjaanku saat ini tinggal 4 bulan lagi. Tadi sudah berunding kita sama Pak Bos, saya tinggal 4 bulan lagi. Saya akan kemana? Terus gak tak pikir. Tuhan akan menyertai saya. Amin. Tuhan tidak akan menelantarkan saya. Wes, pikirannya Pak Bos saya itu lagi oleng. Ditulisi, dijual lagi mesin. Dijual lagi seperti dulu. Tinggal 4 bulan.
Tapi saya tidak khawatir, saya tetap mengambil langkah dengan iman. Anak-anak muda yang mau masuk kuliah, ambil langkah iman. Kalian akan selesai, amin, dengan membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu mungkin ada jawaban dari Tuhan yang belum diberikan. Sakit penyakit, melangkah dengan iman, percaya Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Bahkan kita akan membawa berkasnya. Amin, Bapak Ibu. Ya, slide. Ya, ditampilkan dulu ayat emas kita. Ayat emas kita lah. Inilah ayat emas kita. Tema kita bulan ini. Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama-sama, cek gak ngantuk ya. 3, 2, 1. Yes. Yes, sangat terbukti. 3. Takut. Yes. Amin ya. Kita akan bahas, kita akan kupas yang ayat 2. Ada 3 sifat Allah di situ. Ayat 2 loh ini ya. Ada 3 sifat Allah. Apa itu? Allah tempat perlindungan. Contoh benteng. Ciseli sudah menyampaikan ya. Contohnya benteng. Benteng itu tempat pertahanan dan perlindungan dari apa? Dari serangan musuh. Jadikan hati kita benteng ya, untuk menanti serangan musuh. Musuh apa saja Bu Lulu? Yaitu tadi rasa takut, putus asa, hopeless, ego, pengaruh dunia, khawatir. Itu musuh terbesar kita loh Bapak Ibu. Lek wis keserang itu benteng kita ambruk, aduh amsyong leh. Amsyong wis lali sama Tuhan. Sifat Allah yang pertama di dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah tempat perlindungan. Jadi dimanapun kita berada, Allah Immanuel, Allah menyertai dan Allah selalu melindungi kita. Yang kedua, Allah sebagai sumber kekuatan. Kena lampu. Yesaya 40, coba ditampilkan. Yesaya 40. Nanti kita akan kembali ke sini lagi. Ya. Allah sumber kekuatan. Yesaya pasal 40 ayat 29 dan 31. Ayo siapa yang dapat? Berdiri, baca. Ayo. Halo. Allah sebagai sumber kekuatan. Ya. Dia memberi kekuatan, digarisbawahi. Dia memberi kekuatan kepada siapa? Yang lelah. Menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Loh, iki loh janji Tuhan. Janji Tuhan loh iki. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi iki ayat emas kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah sumber kekuatan. Berlarilah hanya kepada Yesus. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan.
Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, ku melayang tinggi di mana? Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan yes, terus bukan tetap tinggi bersama Dia. Amin Bapak Ibu. Ku kan terbang tinggi bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus. Ku kan terbang tinggi bersama dunia. Enggak ya? Keliru ya? Ya? Keliru ya? Jadi terbang tinggi bersama siapa? Tuhan Yesus. Ya, lanjut. Kembali ke PPT. Allah sebagai sumber kekuatan. Kekuatan untuk apa? Fisik kita. Kita bekerja, kita melayani Tuhan, ya. Kita tetap sehat sebagaimana kita ada saat ini. Itu karena siapa? Kekuatan dari siapa Bapak Ibu? Fisik kita boleh kuat, kita nggak gampang tersandung, itu karena Tuhan. Mental kita, emosional, spiritual kita itu akan dikuatkan semua oleh Tuhan. Yang ketiga, Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Itu sangat terbukti. Jadi Allah itu maha hadir, omnipresent. Ya, omnipresent seperti gambar itu. Ya, keluarga kita kalau kita mempunyai keteguhan hati, ya, memiliki iman yang kuat, hati yang kuat. Seperti gambar itu, coba lihat. Keluarga kita akan dilindungi oleh tangan-tangan Tuhan yang kuat. Gak akan bisa badai masuk, gak akan bisa musuh masuk dalam keluarga kita. Gak akan bisa pekerjaan kita dilindungi oleh Tuhan. Pelayanan kita tetap on fire. Karena apa? Tangan-tangan Tuhan, tangan-tangan kuat Tuhan itu akan selalu melindungi kita. Ada hati loh itu. Itu hati siapa? Hati kita. Hati kita yang tertuju kepada Tuhan. Maka perlindungan Tuhan, otoritas Tuhan, proteksi Tuhan itu akan ada di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, apapun yang kita cita-citakan akan Tuhan jawab. Karena apa? Allah sumber kemenangan bagi kita. Ya, sekarang kita melangkah di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga itu, coba ayat tadi dimunculkan lagi, Michael. Ayat emas kita. Ayat emas kita Mazmur 46. Mazmur 46 yang ada warnanya tadi. Ya, yang ada. Kembali PPT ke belakang. Yang hijau. Ya, yang ketiga apa? Sebab itu, dibaca baik-baik Bapak itu. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ini bicara, dikatakan oleh Ciseli kemarin, masih ingat tentang apa? Sekalipun 4 bulan lagi. Tsunami. Betul? Tsunami yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayat ini berbicara tentang gempa bumi. Ya, gempa bumi itu buminya ngorek ya. Bumi ini goyang. Yes. Ini bicara tentang ini, ya. Gempa bumi di mana-mana, tsunami di mana-mana. Karena bumi ini tidak ada kepastian. Mazmur 46 ayat 3 ini berbicara tentang apa? Kekuatan di tengah badai. Kekuatan Tuhan pastikan berikan kekuatan. Wis bumine goyang, ya. Berarti akeh linduwe, ya.
tapi Tuhan akan berpihak pada siapa? Pada orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang memiliki iman yang kuat, yang memiliki keteguhan hati, yang bisa menjaga hatinya. Ingat, kalau wis gempa bumi, tsunami di mana-mana, iki berarti berbicara tentang penampian. Orang yang tetap eksis di dalam Tuhan, tetap bertahan di dalam iman rohaninya, akan selamat, akan dilindungi seperti gambar ini. Jadi gempa bumi, tsunami tidak akan menerpa kita. Ingat, COVID tahun lalu banyak yang tumbang, betul ya? Seakan nyawa itu gak ada artinya loh Bapak Ibu. Tonggoku kanan kiri ada yang meninggal, itu tanya Esra. Banyak loh yang meninggal kena COVID. Kasihan loh, di rumah sakit itu gak ada kamar. Iku wes bumi ini goyang, itu wes terjadi tsunami. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang tinggi seperti burung raja wali. Sayap burung raja wali itu besar. Itulah berbicara tentang perlindungan Tuhan. Kunci menghadapi laut yang bergelora. Ya. Jangan takut, berlari kepada Yesus, tenang dan percaya. Di situ letak kekuatanmu. Gambar kapal. Nah, inilah hidup kita ibaratkan perahu ini Bapak Ibu. Betul ya? Ya, hidup kita ibaratkan perahu ini. Ada badai, perahu itu cuwilik loh Bapak Ibu. Ya. Kalau di tengah laut itu ya kayak perahu itu setetes air di lautan. Perahu ini bagaimana caranya bisa sampai ke tujuan, bisa sampai ke seberang, itu tergantung dari apa? Dari nakodanya. Kalau nakoda itu fokus, ya, dia bisa mengendalikan perahu itu, fokus, tidak terpengaruh badai, oleng kanan, oleng kiri. Tapi dia kalau fokus, pegang kemudi yang benar, maka perahu ini tidak akan tenggelam. Perahu itu tergantung dari nakodanya, kapal maksudnya ya. Kunci menghadapi laut yang bergelora, jangan takut. Kalau nakoda ikut takut, ya tumpes kapalnya, betul ya? Tapi kalau nakoda yang memegang kemudi kapal itu, kalau dia memiliki keteguhan hati yang kuat, iman kepercayaan yang tinggi, aku akan bisa membawa kapal ini sampai ke seberang, maka kemenangan mutlak milik dia. Amin. Jangan takut. Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Ayo. Ayatnya Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Boleh ditampilkan? Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Kunci menghadapi masalah laut yang bergelora, jangan pernah takut. Tuh. Bukan ini ya. Coba Yesaya 42. 43. Ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan Yes. Berarti kita kepunyaan siapa? Kepunyaan Yesus. Kita perlu takut enggak? Kita sudah ditebus. Kita sudah dipanggil untuk menjadi milik Yesus. Ya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai, ya. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan loh.
kita sudah melewati air, kita sudah melalui sungai, kita nggak akan dihanyutkan loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah ditebus dan kita adalah milik Kristus. Apabila engkau berjalan melalui apa? Api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Masih ingat ini kisah siapa? 3 pemuda. Siapa ayo? SMA. Sadrak, Mesak, Abednego. Apiye dipanasno 7 kali lipat. Raja siapa waktu itu? Nebukadnezar. Bayangkan lo ya, penyertaan Tuhan. Sing dimasukno 3 orang, tapi di dalam perapian ada 4. Berarti yang keempat siapa? Yes, itulah. Jadi kita nggak perlu takut melewati badai, karena Tuhan selalu menyertai. Kita nggak akan dihanyutkan loh Bapak Ibu ya, dan kita tidak akan dihanguskan oleh api. Kita tetap ada, sebagaimana kita ada saat ini. Ya, kembali ke PPT, gambar kapal goyang. Jangan takut, berlarilah kepada Tuhan, berlari kepada Yesus. Amsal 18 ayat yang ke-10. Ayo belajar firman Tuhan ya. Amsal 18 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama, cek gak ngantuk. 3, 2, 1. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, Dan ia menjadi selamat, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini janji Tuhan yang sangat indah. Kalau kita mau berlari kepada Tuhan di dalam setiap segala perkara, dalam setiap masalah kita, dalam setiap pergumulan kita, ini loh janji Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Di sanalah orang benar. Orang lek berlari ambek Yesus pasti wong bener iku. Bener ya? Karena keselamatan itu milik Yesus. Gak ada di dunia ini yang menjamin keselamatan. Kemarin sudah di hari Kamis ya, yang datang hari Kamis sudah diterangkan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Ya, tenang dan percaya. Yesaya 30. Supaya cek jelas, tak sertai ayatnya ya. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Setelah itu kita akan melihat video Bapak Ibu, di mana perjuangan seorang wanita di dalam dia mengiring Yesus. Dia tidak akan pengaruh dengan ada 2 jalan, dia nggak terpengaruh. Yesaya 30 ayat yang 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita sibuk dengan masalah kita. Kita sibuk dengan hobi-hobi kita. Ayo timbangane stres. Ayo yuk jalan-jalan. Ayo lo nakonai timbangane stres. Apa betul begitu? Berlarilah kepada Tuhan. Ada video tapi sayangnya nggak bisa di-download. Kita sibuk pada Tuhan itu loh, selalu menyertai kita. Kita itu sibuk karepe, sungguh indah video itu. Kalau bisa di-download tak tayang no, gak iso. Sampai ilustrasinya ya, Tuhan itu jawe bundake. Mungkin Tuhan itu berkata gini, aku kilo ono, aku kilo ada bersamamu. Kamu kok sibuk dengan
urusanmu, masalahmu, segala perkaramu, segala kekhawatiranmu, ya sampai akhirnya dia bingung dewek, gambar benang ruwet, saking bingungnya karepe dewe, menyibukkan diri. Ya coba ini lihat, ayo kita simak baik-baik video ini. Perjuangan seorang gadis dalam mengiring Yesus. Sudah mulai ada kepercayaan di dalam dirinya, sudah menyatakan komitmennya ini. Ikuti semuanya, akan baik-baik saja. Ini Tuhan berbicara loh, Tuhan yang menguatkan loh Bapak Ibu kepada gadis ini. Dia sudah mulai, baiklah, oke, wis mantapkan, dia teguhkan hatinya, dia jaga hatinya untuk berjalan mengiring Yesus. Mulai melangkah, oh sudah berkomitmen, sudah komitmen loh dia, mantap, yes. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mulai bimbang, hidup adalah pilihan. Mulai pengaruh dunia ini datang, dia tetap belum berjalan dalam firman. Padahal koncone wis ame-ame, dia sudah tengok kok banyak ya orang yang ke arah itu. Ini loh keteguhan hati. Aku tetap loh keteguhan hati. Apakah aku akan pergi kemana banyak orang pergi? Mulai Tuhan izinkan badai datang. Iman percayanya tetap dijaga. Dia tetap loh melangkah. Ada tangan Tuhan, berhasil karena ada tangan Tuhan. Keteguhan hati perlu. Mulai berjalan lagi dalam mengiring Yesus. Dia merasa jalurnya itu benar. Mulai rasa khawatir datang, dia tetap berjalan. Bapak Ibu, anak-anak muda, mulai angin lesus, badai, jatuh dia, takut dia, putus asa dia, akhirnya jatuh deh. Akhirnya jatuh, dia teriak kepada Yesus, dia berlari kepada Yesus, dia angkat lagi. Tuhan mengangkat dia untuk dalam posisi semula. Mulai putus asa, mulai menggerutu seperti bangsa Israel, seakan tidak layak. Mulai komplain ini ya. Mulai ini. Nah, ini Tuhan datang untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita, bahwa perjuangan kita itu tidak sia-sia. Mereka mengasahmu, Tuhan izinkan. Ingat, Tuhan tidak pernah gagal dalam menolong kita. 1 Korintus, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Oleh siapa? Yesus Kristus. Ini loh, kalau kita bisa melewati badai, ini yang Tuhan berikan kepada kita, gift, hadiah, kemenangan. Kita pantas mendapatkannya karena kita adalah milik Yesus. Kalau kita bisa melewati badai, thank you ya. Dari video ini kita belajar ya. Dari video ini kita belajar ada saatnya badai Tuhan izinkan. Untuk apa? Tuhan pengen tahu sampai di mana kita itu cinta Yesus. Sampai di mana kita tidak terpengaruh dunia. Kadang masalah, badai, segala perkara
itu memang medianya, tempatnya, wadahnya Tuhan untuk membentuk kita. Mujizat terjadi di saat kita lemah. Mujizat kesembuhan terjadi di saat kita sakit. Kalau kita ada di zona nyaman Bapak Ibu, apa bisa mujizat itu datang? Orang iso. Jangan pernah mengeluh. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, tetap berjalan dalam rule-nya Tuhan. Maka kemenangan demi kemenangan akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, bisa ditangkap ya video tadi. Tangkap dan masukkan ten. Ya. Jadi kesimpulan dari semuanya tentang keteguhan hati dan ketidakpastian, kesimpulannya adalah keteguhan hati itu harus dijaga. Awek dhewe iki lho sing jaga, dudu orang lain. Ya, dudu orang lain, bukan orang lain. Kita harus tanggung jawab dengan hati kita. Apakah kita tetap berharap kepada Yesus? Ya, melalui hati kita ini loh, Tuhan mau bentuk supaya menjadi imamat yang rajani, karena kita umat kepunyaan Allah. Fokus pada janji Tuhan, bukan pada masalah. Ya, bukan masalah sing gede, Tuhane sing cilik. Saya buat ilustrasi ini, saya contoh di dalam Alkitab. Ya, Petrus bisa berjalan di atas air karena apa? Fokus kepada Yesus. Pertama dia ragu, bisakah aku berjalan di atas air? Datanglah. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan peneguhan. Aku akan menjagamu. Datanglah dengan keteguhan hatinya. Dengan dia bisa menjaga hatinya, dia bisa loh Petrus ini berjalan di mana? Di atas air. Kita pun bisa loh seperti Petrus. Amin. Kita bisa berjalan di tengah-tengah badai. Kita bisa berjalan di sungai-sungai. Kita tidak akan kecemplung. Amin. Ayat tadi loh. Kita bisa berjalan di tengah sakit penyakit kita. Amin. Ya, Tuhan akan selalu ada bersama kita. Slide berikutnya, ini loh. Kenapa Petrus bisa kecegur? Apa itu kecegur? Kecemplung. Kecemplung. Kenapa Petrus bisa tenggelam? Ini yang perlu diperhatikan. Dia sudah berjalan di atas air menghampiri Yesus, tapi di tengah-tengah gorong sampai lo nang Yesus, lo tengah-tengah wes mak biur. Karena apa? Karena hati Petrus tercemar. Jadi jaga hati ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah tercemar kita akan tenggelam seperti gadis tadi. Kalau sudah tercemar hati kita akan jatuh. Di mana? Kejegur jurang. Tercemar apa itu Bululu? Tercemar rasa takut. Ya, rasa takut, khawatir, putus asa, ego kita. Tercemar hal seperti itu. Ada angin semilir, kaget deh. Kalau hatinya tetap teguh memandang Yesus, masuk ono angin semilir tetap bisa berjalan, bisa menghampiri Yesus. Inilah kenapa Petrus sampai tenggelam, karena hatinya tercemar. Jaga hati kita, jangan sampai tercemar oleh pengaruh dunia. Fokus pada Yesus. Slide berikutnya. Ya, kesimpulannya keteguhan hati harus dijaga melalui hati kita. Fokus pada janji Tuhan, seperti Petrus berjalan di atas air. Yesus satu-satunya penolong dalam kesesakan. Ada yang bisa tahu ini gambar apa? Saat apa? Ayo belajar Alkitab. Saat mancing. Oke, ya.
saat mancing. Ya, di saat kita mancing, ya, moro-moro kapale oleng, moro-moro banjir, sungainya meluap, ada badai, ada hujan deras, akhirnya terjadi banjir. Iwake gak ono, mulai gak nggawa apa. Wis sing digawa pancinge ambek omplung yang kosong. Ya, inilah saya ambil contoh. Yesus meredakan badai. Seakan-akan Tuhan itu tidur dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga keteguhan hati kita. Ini Yesus meredakan badai. Jadi Yesus satu-satunya penolong dalam kesesakan. Slide berikutnya. Ya, Tuhan selalu hadir. Yang saya katakan tadi dari awal, bahwa Tuhan itu hadir untuk mendampingi ciptaannya. Omnipresent, omnipotent. Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kuasa. Jangan takut menghadapi badai. Yesus akan selalu menggandeng tangan kita. Kayak gambar ini, Bapak Ibu ya. Di saat kita terpuruk, di saat kita jatuh, di saat kita ada di lembah kekelaman, Tuhan akan mengulurkan tangannya. Untuk apa? Untuk siap meraih kita. Dia angkat kita dari lumpur dosa loh. Cik kurang apa? Dia angkat kita loh dari lumpur dosa. Karena Tuhan Maha Kuasa. Karena Tuhan Maha Hadir. Ya ojo Yesus itu disuruh tidur terus. Betul ya? Jadi Yesus itu gak berfungsi. Loh, padahal loh murid-muridnya ini tadi ya bersama Yesus kan. Tapi kenapa kok teriak-teriak? Padahal Yesus loh ada menyertai kita. Kita tidak akan tenggelam. Kita umek dengan masalah kita. Umek karpe dewi. Seakan Tuhan itu ditidurkan. Ya, Tuhan akan selalu menggandeng tangan kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, carilah Tuhan selalu. Ya, tenang dan diam dalam hadiratnya. Jangan takut menghadapi badai. Miliki hati yang kuat. Kuat kan, strong kan? Hati gitu bisa dilatih loh untuk angkat besi. Supaya apa? Kuat. Ya, supaya kuat loh bisa angkat besi. Jadi ya itu latihan terus itu. Ya, kalau nggak latihan terus itu nggak mungkin kuat. Betul ya? Ya. Hati kita harus dilatih supaya kita memiliki hati yang kuat seperti itu. Kalau titik-titik gondokan, titik-titik putus asa, ya, di mana hati kita bisa kuat? Betul ya, Bapak Ibu, anak-anak muda? Betul ya? Gempuran dunia boleh menerpa kita. Himpitan dunia, himpitan masalah, tetapi hati kita harus fokus kepada Yesus. Maka hati itu, Tuhan itu melihat hati loh, gak lihat apa-apa, cuma melihat hati kita. Jadikan hati kita hati yang kuat. Carilah Tuhan selalu. Jadilah pemburu Tuhan. Seperti kata Cesali kemarin, saya ingat betul firman itu. Jadilah pemburu Tuhan. Ojo pemburu kesenangannya dewe. Ojo pemburu dolar ya. Waktu kerja ya kerja, waktunya Tuhan ya Tuhan. Saya ini kalau waktu teman saya nggak masuk disuruh kerja ngamuk saya. Ngamuk. Bosku tak telepon, iki sopo sing gantene aku nang gereja. Saya nggak mau. Tak bayari 2 kali lipat. No. Bos saya itu tahu kalau hati saya itu kenceng kalau nang gereja. Aku gak pemburu dolar, tapi aku pemburu Tuhan. Selalu berdoa dan mengucap syukur. Tuhan pakai penderitaan loh. Tuhan pakai sakit penyakit untuk media supaya mujizat Tuhan bisa
dinyatakan. Amin, Bapak Ibu ya. Saya mengalami semuanya itu. Saya mengalami tekanan demi tekanan. Segala perkara, step by step. Saya sampai nangis kalau mengingat masa-masa itu. Seakan saya dibiarkan sendiri mbak Tuhan. Ya memangnya dewan aku gak duwe bojo, betul ya? Kata sambat sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan izinkan perkara demi perkara saya menghadapi sendiri. Kalau saya ingat masa-masa itu, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Amin. Ezra itu loh saksi hidup. Saya bawa dia kemana-mana. Secara fisik saya punya dia, Bapak Ibu, sebagai pengganti suami bagi saya. Maka no dek elek kate kerja jauh ya, dek mau rencana kerja luar pulau gitu ya, jauh tak giandoli lah. Terus aku iki duwene sapa? Secara fisik mama punya kamu aja. Terus kata siapa? Saudara. Saudara ya umek dengan kesibukannya masing-masing. Ya, kakak dua iki wis gak iso dicekel buntute Bapak Ibu. Hanya kamu, ya kate buntut ya. Ya dia melihat mamanya berjuang menghadapi perkara demi perkara dengan tatak, dengan keteguhan hati, dengan iman kepercayaan. Saya hadapi semuanya. Saya tidak takut Tuhan. Saya punya Engkau. Saya tidak takut Bapak Ibu. Saya berhadapan dengan orang A, B, C. Bahkan saya dicaci maki, pernah sakit. Tuhan izinkan kita ada di titik seperti itu. Amin. Di mana keteguhan hati kita dalam mengiring Dia. Di mana kita bisa menjaga hati. Semua saudara nggak ada yang menolong, nggak ada. Dalam waktu 4 jam. Jam 11 siang saya kabur dari kerjaan. Jam 3 sudah kelar. Saya hanya menangis. Waktu saudara saya nggak bisa menolong saya nggak mengeluarkan suara apapun. Saya hanya berkata tunduk diam sambil meneteskan air mata. Saya bilang, Tuhan, aku akan menjaga hatiku. Aku akan meneguhkan hatiku bahwa aku punya Yesus yang luar biasa. Jangan permalukan saya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali lari kepada Tuhan. Jadilah pemburu Tuhan. 4 jam. Bayangkan, saya sudah atasi semuanya. Gak terima itu, besoknya ada lagi, besoknya ada lagi. Ya, kalau kita tetap fokus berjalan bersama Tuhan, maka penyertaan Tuhan, otoritas Tuhan, proteksi Tuhan itu akan selalu ada dalam kita. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, apapun yang terjadi, ada kesaksian lagi, mungkin sedikit lagi. Contohnya ini penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Waktu Ezra lulus ya, waktu Ezra itu lulus dari Vincent ya, dia itu ngomong ke saya gini, Ma, mau saya masukkan negeri karena saya tahu kapasitas saya ya. Waktu dia lulus untuk Vincent, dan dari Vincent itu masih ada lah tunggaan-tunggaan karena kesalahan saya waktu itu ya. Ma, aku mau sekolah Sinlui, mateng loh dalam hati. Sinlui, SMK Sinlui itu loh ya. Piro iku gak mampu, tanya itu Ezra masih hidup. Iya, masih hidup ya? Masih hidup itu anaknya itu. Gak mampu mama. Permisi bicara. Saya bicara sama anak saya itu. Kamu jok ngawur ya? Ngawur. Kamu jok ngawur ya? Ya. Ma, pokoknya aku kuat deh. Pokoknya aku sekolah Sinlui, Ma. Dengan dasar apa kamu pengen sekolah itu? PPKN. Dengan dasar apa? Saya tanyain dia, kamu kok ngotot mau sekolah itu? Ya, aku pengen sekolah itu karena di Sinlui ini bidang sekolahan kerohaniannya itu tertata dengan baik.
Ya, dari sekolahan Katolik Vincent langsung loncat ke Sinui. Dia mau bertumbuh imannya. Dia tidak mau sekolah swasta yang lain atau sekolah negeri karena dalam hal kerohanian kurang kuat bagi dia. Katanya gitu. Saya melihat kata-katanya seperti itu, saya timbul semangat. Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu. Saya sampai mengatakan begini ya, sama ada seorang teman juga. Si pungu merindukan bulan, itu pepatah dunia ya. Sempat drop saya, apa bisa ya? Tapi ada suatu suara terus melangkah. Wes daftaro, kuat sekali suara itu. Ambil formulir. Saya ambil formulir 200. Waktu itu saya interview, saya 8.500.000 waktu itu gelombang pertama. Belum masuk di Danem ya, masih gelombang pertama bulan November. Saya diinterview 8,5 juta nggak bisa dinego loh Bapak Ibu, nggak bisa. Saya ditanya, Ibu mau ini bisa diangsur, cuma harganya ini uang gedungnya nggak bisa turun tapi bisa diangsur. Mau ngangsur berapa bulan? Teman saya ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan. Saya itu loh, kok dengan iman ya mengatakan begini kepada yang interview itu. Saya angsur 6 bulan, 8.500.000 saya angsur 6 bulan. Terus mulai pulang dari sekolah itu saya mikir, duit kondi ya, duit kondi, wes sembuh Tuhan. Saya nggak tahu, tapi ada suatu suara dalam hati saya terus melangkah. Dia pegang firman Tuhan, tiada mustahil bagi Tuhan. Ada itu di Lukas pasal berapa? Dia pakai profil itu di apa itu WA-nya. Dari iman dia, akhirnya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ada suatu pertolongan Tuhan. Saya tidak sebutkan di sini. Tepat 6 bulan gagal itu 8,5 juta. Amin. Yes, tinggal masuk tok loh. Terus mikir meneh Bapak Ibu, bayar sekolah ya apa? Yakin tak iso bayar sekolah? Yakin. 650 gocekan batuk. 650. Pertama 1 bulan saya bayar 650. Terus kelanjutan apa? 3 tahun loh ini dengan gaji seorang laundry. Waktu itu masih 50, sekarang 60 sama 15 75 ya. Terus ada saran juga dari teman saya juga, coba minta surat keterangan tidak mampu RT RW kelurahan. Saya berjalan ya, saya akan kok ditotong dulu lah Tuhan itu tanpa sadar gitu kita, betul ya. Kalau kita norot manut, seakan-akan jalan kita itu kayak di arah rene, asalkan kita mau loh. Tuhan mau loh bekerja sama dengan kita, asalkan kita mau juga bekerja sama dengan Tuhan ya. Saya minta dapat potongan cuma 200, saya nawar separuh 650, 325, tetap tidak boleh. Ya wes lah, tak lakoni 450 per bulan. Dengar baik-baik, mujizat datang kalau kita mempunyai keteguhan hati. Kalau kita bisa menjaga hati. Tuhan perlindungan yang teguh, kota benteng, siapa yang perlu ditakutkan? Sampai saat ini Ezra lulus ini selama 3 tahun, bayar sekolah nggak pernah telat, amin. Sudah lunas semua, nggak ada tunggakan. Dia tanya kemarin, mah gak duit tunggaan apa-apa? Saya jawab, gak ono tunggaan apa-apa, semua lunas. Lah itulah kadang timbul keraguan, betul ya? Kadang kita merasa nggak mampu. Kadang Tuhan itu dibuat tidur sama kita. Kita pernah mengalami di titik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita bisa menjaga hati kita, bisa meneguhkan iman rohani kita, tetap fokus berjalan kepada Tuhan, maka pertolongan itu mutlak akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Musik bisa maju ke depan. WL. Ya, Bapak Ibu, dari firman ini kita belajar apapun yang terjadi, mungkin ekonomi, mungkin pekerjaan, mungkin
masa depan kita, anak-anak yang mau menikah, anak muda, jangan khawatir. Tuhan akan cukupkan semuanya, amin. Tuhan campur tangan, semua pasti beres. Saya aja masukkan Esra di sekolah Sinlui itu juga takut Bapak Ibu. Tapi kalau kita berharap benar-benar berserah total kepada Tuhan, maka Tuhan akan tolong sampai selesai. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan hati kita. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mungkin ada hati-hati yang loyo, hati yang penuh kegalauan, hati yang putus asa. Mari teguhkan hati saat ini, kuatkan hati, jaga hati kita. Yes, naikkan dengan ucapan semua fokus kepada Tuhan. Semua fokus pada Tuhan. Tuhan penolong satu-satunya. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku, Tuhan tak pernah tinggalkan. Yesus, kau perlindungan. Katakan oh Tuhan kekuatan Kekuatan dalam hidupku.
teguhkan hati kami Tuhan. Mungkin kemarin-kemarin kami merasa putus asa. Mungkin kemarin-kemarin kami selalu khawatir Tuhan. Tapi untuk sore hari ini Tuhan sudah ada di dalam hati kami. Tetaplah ada di dalam hati kami Tuhan. Kami akan selalu menjaga Yesus dalam hati kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu sore hari ini. Biarlah firman ini menguatkan kami dari segala perkara dalam kehidupan kami, dari setiap masalah, dari semua sakit penyakit dalam kehidupan kami. Kami memiliki Yesus, penolong, gunung batu, pertahanan, benteng yang teguh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami akan melangkah di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih. Di dalam satu nama kita sudah berdoa. Yesus Sang Penolong kami satu-satunya. Haleluya. Amin. Saya undang Mas Jimmy untuk doa persembahan. Mari bisa siapkan persembahan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur kepadamu Tuhan atas firman yang Kau sampaikan pada sore hari ini. Biarlah sore hari ini firman Tuhan sore hari ini menjadi rema kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya dan tidak meninggalkan Yesus selamanya, tetap Yesus selamanya. Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan setelah kami akan memberikan persembahan, kiranya besar kecilnya persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pembangunan gereja kami.